wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pertama-tama saya ucapkan kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Agus Muharram, MPD, dan Ibu Wina Mustika Ati, SPD, MPD, beserta teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Sehat? Semangat? Alhamdulillah. Teman-teman, hari ini kami kelompok 4 pedagogik akan melaksanakan presentasi. Adapun materi yang akan kami bawakan yaitu tujuan, batas, dan kemungkinan pendidikan. Baiklah teman-teman, sebelum kita lanjut pada sesi berikutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 4 pedagogik. Yang pertama ada saya sendiri, Anissa Mutiara Ilahi. Yang kedua ada Ica Nurlaila. Yang ketiga ada Mufidatul Husna. Dan yang keempat ada Reza Azahra. Teman-teman, terdapat dua tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, untuk mengetahui tujuan pendidikan. Yang kedua, untuk mengetahui batas-batas pendidikan. Baiklah teman-teman, kita akan memasuki inti dari presentasi hari ini. Untuk materi pertama yang akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu mengenai tujuan pendidikan. Teman-teman, apa sih tujuan pendidikan itu? Tujuan merupakan faktor utama yang hendak dituju. Menurut Langevold, pendidikan merupakan proses pendewasaan seseorang baik jasmani maupun rohani. Rohani seperti mental, moral, sosial, dan emosional. Nah, teman-teman, hal ini berarti bahwa pendidikan harus ada dalam setiap proses kehidupan selama manusia berusaha untuk meningkatkan kehidupannya dalam bentuk peningkatan dan pengembangan pengetahuan, kepribadian maupun keterampilan secara sadar ataupun tidak sadar, maka selama itulah pendidikan masih terus berjalan. Dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan adalah kedewasaan. Apabila ia telah mampu bertindak dan bertingkah laku sesuai dengan kaidah agama serta norma yang berlaku di masyarakat. Teman-teman, terdapat tujuan pendidikan dalam arti sempit dan arti luas. Tujuan pendidikan dalam arti sempit adalah bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak-anak yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaannya. Maknanya, tujuan pendidikan adalah rumusan tentang apa yang harus dicapai oleh anak didik, dan tujuan ini merupakan arah bagi seluruh kegiatan pendidikan. Sementara tujuan pendidikan dalam arti luas adalah usaha manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya sepanjang hayat. Baiklah teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mufidatul Husna. Jenis-jenis tujuan pendidikan menurut Langevold. Yang pertama, tujuan umum. Tujuan umum adalah tujuan akhir yang akan dicapai oleh seseorang melalui pendidikan. Dengan demikian, apabila tujuan pendidikan adalah kedewasaan, maka semua kegiatan
kegiatan pendidikan harus tertuju pada kedewasaan agar tujuan umum pendidikan itu dapat tercapai. Selanjutnya yang kedua yaitu tujuan khusus. Tujuan khusus merupakan pengkhususan dari tujuan umum. Kita tahu bahwa tujuan umum pendidikan adalah kedewasaan. Kedewasaan di sini masih bersifat general. Banyak faktor yang membentuk kedewasaan, sehingga dapat dikatakan tujuan khusus dari pendidikan mencakup segi-segi tertentu. Nah, pengkhususan tujuan ini dapat disesuaikan dengan kondisi dan situasi tertentu. Misalnya disesuaikan dengan cita-cita pembangunan suatu masyarakat atau suatu bangsa, tugas suatu badan atau lembaga pendidikan, lalu bakat dan kemampuan anak didik. Nah, yang terakhir yaitu tujuan insidental atau sewaktu. Tujuan ini disebut tujuan seketika atau insidental karena tujuan ini timbul secara kebetulan, secara mendadak dan hanya bersifat sesaat. Tujuan seketika ini meskipun hanya sesaat, namun ikut andil dalam pencapaian tujuan selanjutnya. Melalui tujuan-tujuan insidental seperti ini akan diperoleh pengetahuan dan pengalaman langsung yang erat hubungannya dengan kehidupan di masa yang akan datang. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Resa Azhara. Kepada Resa, dipersilahkan. Sebelumnya, saya Resa Azhara dengan NIM 2106195. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Mufidatul Husna mengenai tujuan sementara. Tujuan sementara ialah tujuan yang terdapat dalam langkah-langkah untuk mencapai tujuan umum atau merupakan pijakan untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Dengan kata lain, tujuan sementara adalah tujuan pendidikan yang dicapai seseorang pada setiap fase perkembangan. Misalnya, saat seorang anak diajarkan untuk dapat berjalan, ia harus mengalami beberapa tahapan, dari merangkak, berdiri, berjalan terpatah-patah, sampai akhirnya dia bisa berjalan. Inilah yang disebut dengan tujuan sementara. Selanjutnya mengenai batas-batas pendidikan. Apakah teman-teman mengetahui batas-batas pendidikan? Dalam pelaksanaan sebuah pendidikan, ada hal-hal yang membatasi. Batas-batas pendidikan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan atau ketidakberdayaan pendidikan dalam melakukan tugas-tugas pendidikan. Batas-batas yang mempengaruhi pendidikan tersebut adalah: yang pertama, ada pendidik. Pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab membimbing seorang anak untuk mencapai kedewasaannya. Yang dimaksud pendidik di sini adalah orang tua dan guru. Keduanya memiliki peran penting dalam membantu proses pencapaian kedewasaan anak. Orang tua tentu saja memegang peran utama dalam proses ini, karena orang tua merupakan tempat pertama dan utama bagi seorang anak untuk berinteraksi dengan pendidikan. Ketika anak berada di sekolah, orang tua memiliki keterbatasan dalam melakukan pendidikan terhadap anak. Untuk itulah, guru melakukan peran pengganti sebagai orang tua yang akan melaksanakan pendidikan bagi anak di sekolah. Sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ica Nurlaila. Baik, saya Ica Nurlaila dengan NIM 2102472 akan melanjutkan pembahasan materi yang telah disampaikan oleh Reza Azhara mengenai batas-batas pendidikan. Yang kedua, ada aspek pribadi anak didik. Anak didik adalah sosok manusia atau individu. Menurut Abu Ahmadi, individu adalah orang yang tidak tergantung pada orang lain, dalam arti benar-benar seorang pribadi yang menentukan diri sendiri dan tidak dapat dipaksa dari luar, mempunyai sifat-sifat dan keinginan sendiri. Kondisi inilah yang membatasi sebuah pendidikan. Berhasil atau tidaknya suatu pendidikan sangat bergantung pada seberapa jauh anak didik mampu menerima pendidikan yang diberikan. Anak didik harus diakui keberadaannya. Mereka tidak bisa begitu saja diperintah untuk mengikuti keinginan kita.
Kita harus dapat memasuki dunia mereka, sehingga kita dapat mengetahui apa yang mereka inginkan dan mereka sukai. Dengan demikian, proses pendidikan akan bisa berlangsung dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Yang ketiga, ada interaksi pendidikan. Keterbatasan dalam interaksi pendidikan dapat terjadi karena bahasa yang dipakai untuk mendidik, sehingga katanya tidak bisa dimengerti. Tugas pendidik dalam hal ini adalah berusaha mengurangi batas komunikasi dengan menggunakan kata-kata yang sesuai dengan peserta didik. Yang keempat, lingkungan dan sarana prasarana. Lingkungan dan sarana pendidikan merupakan sumber yang dapat menentukan kualitas dan berlangsungnya usaha pendidikan. Lingkungan dan sarana yang tidak memadai tentu saja akan menghambat berlangsungnya proses pendidikan. Disinilah peran pendidik dituntut agar lebih kreatif dengan memanfaatkan alam sekitar sebagai sumber proses pembelajaran. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, sesi demi sesi telah kita lewati dengan baik. Terima kasih kepada teman-teman kelompok 4 pedagogik yang telah memberikan materi dan pembahasan pada hari ini. Dan tak lupa terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menyimak dan memahami materi pada hari ini. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memberikan kesimpulan. Yang pertama, pendidikan adalah suatu proses pembelajaran yang disadari dan terencana baik yang mendidik maupun para peserta didik, yakni dalam rangka mengembangkan potensi anak dalam hal potensinya atau kemampuannya yang tentu saja diharapkan oleh berbagai pihak. Yang kedua, tujuan umum dari pendidikan yang sebenarnya adalah membawa peserta didik ke arah kedewasaannya, baik dewasa secara intelektual, fisik, maupun mental. Baiklah teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk teman-teman yang ingin memberikan pertanyaannya, boleh ya langsung ke grup WhatsApp. Mentari senja telah tenggelam. Hujan turun mulai terjatuh.